Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinda Wulandari, NIM S1S1 18019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari sistem terdistribusi, yaitu name service. Baik, langsung saja. Name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi sebagai media penyimpanan naming konteks, yaitu kumpulan binding nama dengan objek yang bertugas untuk meresolve nama. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi ini memerlukan nama resource sebagai pemanggil, alamat sebagai lokasi resource yang dituju, serta rute adalah bagaimana cara kita mencapai untuk pada lokasi tersebut. Untuk contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi, ada URL untuk mengakses halaman pada web dan alamat email untuk mengakses komunikasi antar pemakai. Terdapat beberapa tujuan penamaan dari sistem terdistribusi. Yang pertama adalah mengidentifikasi, dan yang kedua adalah memungkinkan terjadinya adanya sharing, yang ketiga adalah memungkinkan location independence, dan yang keempat adalah memberikan kemampuan keamanan atau security. Selanjutnya ada jenis-jenis nama. Untuk jenis-jenis nama terdapat dua. Yang pertama adalah username yang merujuk pada suatu objek atau layanan. Yang kedua adalah system names atau internal untuk sistem dan tidak ditunjukkan untuk manusia. Kemudian ada struktur nama, di mana di dalamnya adalah terdapat primitive atau flat names, yang kedua adalah partitioned name, dan yang ketiga adalah deskripsi name. Kemudian poin name context. Nama atau name selalu diasosiasikan dengan konteks yang mendefinisikan di mana nama tersebut dapat valid. Terdapat dua macam konteks, yaitu yang pertama adalah universal dan relatif. Untuk universal konteks, yaitu dimanapun nama digunakan, nama di-resolved dengan cara yang sama dan dapat disalin dari mesin ke mesin dengan cara yang bebas. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suarsitari, NIM S1S1 18011. Nah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang name service. Itu masuk pada materi name list. Nah, name list ini terdiri dua komponen. Yang mana pertama itu name agent dan yang kedua itu name server. Name agent ini yang menjadi perantara antara klien dan name server. Nah, contohnya resolver pada domain name service atau DNS. Fungsi dari name agent ini memastikan bahwa lokasi name service server terlihat transparan bagi klien program. Terus pada name server menyimpan pemetaan nama ke alamat untuk setiap objek dalam sistem. Hal ini penting yang harus dimiliki, yaitu availability, resilience to failure, konsisten, kecepatan menerima pengaruh perubahan name list. Selanjutnya itu bentuk dari name list. Bentuk dari name list itu ada tiga. Yang pertama adalah name list tersentralisasi, yaitu name list yang berada pada satu mesin. Yang kedua itu name list terreplikasi penuh, digunakan untuk mengatasi kekurangan name list tersentralisasi. Dan yang ketiga itu name list terreplikasi sebagian. Sebagian name list disimpan dalam cache setiap mesin dan memerlukan mekanisme petunjuk atau hint yang biasanya benar. Dan terus yang terakhir itu ada beberapa contoh name server. Yang pertama itu DNS, domain name server. Ini dia memetakan nama domain ke alamat. Yang kedua itu DNS atau global name server service, memetakan global
mem ke atribut-atribut dan skalabilitas yang mengenai perubahan. Nah, terus yang X500 Dictionary Service ini memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Selanjutnya Genie Discovery Service ini mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Mungkin itu saja materi yang kami paparkan. Dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan